Bang, halo bang. Ini sih bang, aku mau nanya dulu. Di sini yang jual bibit kopi apa ya? Kopi, Bibit kopi apa ini bang? kopi Arabica bang. Oh Arabica. Oh kopi Arabica bang. Abang nanti tinggal jalan aja lurus, Hah? terus belok kanan. Nanti ada persimpangan, abang masuk dan itu rumah ketiga. Rumahnya warna apa ya bang? Rumahnya nanti itu warna kuning bang. Oh iya. Abang nanti bisa jumpai bapak Sinaga di sana. Makasih ya bang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai fungsi dari komunikasi sosial. Saya sendiri Ilham Ardiansyah yang akan menjelaskan fungsi dari komunikasi sosial. Yang pertama yaitu membentuk konsep diri. Konsep diri adalah pandangan dan perasaan kita terhadap diri kita sendiri yang dapat bersifat fisik, psikologis maupun sosial. Dari segi psikologis komunikasi, konsep diri seseorang dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain adalah orang lain dan kelompok rujukan. Jadi, konsep diri adalah pandangan dan perasaan kita terhadap diri kita sendiri. Jadi, semisal saya seorang desainer, saya memiliki pandangan tentunya kepada seorang desainer. Yang akan menjadi rujukan saya adalah Ivan Gunawan. Nah, secara di sini desain saya bukan tidak mungkin akan menyamai, akan persis sama desainnya Ivan Gunawan, karena pandangan saya dan perasaan saya tertuju pada Ivan Gunawan, seperti itu, tertuju pada orang lain yaitu Ivan Gunawan. Dan kemudian saya juga mengikuti forum-forum atau komunitas seorang desainer. Dari di situ pikiran dan desain saya akan tidak jauh, mungkin saja akan persis sama, akan member sama desainnya Ivan Gunawan atau di komunitas itu tadi. Jadi pikiran saya akan mempengaruhi rujukan saya itu tadi. Seperti itu konsep diri, yang contoh dari konsep diri. Yang kedua yaitu mengambil keputusan. Fungsinya yang kedua itu mengambil keputusan. Hal ini terkait dengan pesan yang dimanfaatkan bagi penerima pesan. Komunikasi sosial berfungsi untuk mempelajari berbagai pesan yang diterima, mengolah dan kemudian mengambil keputusan apakah isi pesan tersebut diterima atau ditolak. Jadi fungsi dari komunikasi sosial yaitu mengambil keputusan. Seperti ketika saya mendengar percakapan orang lain, kita dapat mengambil keputusan apakah percakapan itu baik ataukah benar, berita itu seperti itu. Kalau bahasanya kita harus bertabayun gitu. Bagaimana cara kita bertabayun? Ya dengan cara kita berkomunikasi sosial itu tadi, dengan cara bertanya, dengan cara menanyakan kepada si objek tadi yang mewawancarai tadi, seperti apa, oh di sana ada tabrakan. Kita tidak dapat fungsi dari komunikasi sosial, kita tidak dapat mengambil keputusan apakah itu tabrakan karena tabrakan sepeda motor, nyatanya tabrakan mobil. Jadi kita harus berkomunikasi dengan seorang wawancara tadi, seperti itu, akan datanya dapat jelas. Fungsi dari komunikasi sosial seperti itu. Ya cukup sekian penjelasan dari saya, mungkin bisa dilanjutkan ke teman-teman yang selanjutnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang fungsi komunikasi sosial yang kedua, yaitu aktualisasi diri. Aktualisasi diri itu ialah keinginan seseorang untuk mewujudkan kemampuan dirinya ya, untuk mencapai sesuatu. Nah, kalau menurut ahli jiwa itu Abraham Maslow itu aktualisasi diri itu merupakan kebutuhan yang ada dalam diri manusia gitu kan, untuk mencapai sesuatu gitu. Nah, banyak sekali di zaman sekarang ini cara untuk mengaktualisasikan diri, terutama bagi anak-anak milenial ya, yaitu dengan cara selfie atau bikin video yang seperti sekarang yang viral itu TikTok gitu kan, yang lalu diunggah ke media sosial seperti Instagram ataupun TikTok, Facebook. Nah, itu adalah
cara untuk mengaktualisasikan diri, ya, agar supaya mereka itu dianggap benar-benar ada. Lah, jumlah followers, like, dan juga teman-teman pengikutnya itu merupakan semakin besar followernya, semakin banyak, itu berarti banyak orang yang menganggap bahwa dirinya itu ada. Nah, kalau di dalam itu kan di dunia maya. Kalau di dunia nyata seperti apa contohnya? Ya semisal nih ada di sebuah forum gitu. Nah, bagaimana cara mengaktualisasikan dirinya? Yaitu ya banyak berargumentasi, kayak di kelas gitu ya, dalam forum gitu, sering berargumentasi. Itu nanti salah satu cara untuk mengaktualisasikan dirinya seperti itu. Mungkin seperti itu ya untuk fungsi komunikasi sosial. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Poin yang ketiga yaitu metakomunikasi. Konsep metakomunikasi umumnya merujuk pada komunikasi tentang komunikasi. Interaksi yang terjadi antara individu atau antar individu dengan kelompok atau antar kelompok selalu terdiri dari dua tingkatan, yaitu yang pertama isi pesan atau konkret, dan yang kedua diskusi isi pesan atau abstrak. Setiap orang mengatur keduanya secara simultan. Misalnya ketika ia berbicara atau bertindak, pada saat yang bersamaan ia mengirimkan pesan kedua tentang bagaimana menafsirkan pesan yang pertama. Dengan demikian, metakomunikasi selalu merupakan kualifikasi perilaku, lebih dari sekedar perilaku. Metadiskursus atau pembicaraan yang bersifat lisan dan eksplisit. Sementara itu, metakomunikasi lebih luas dan bersifat nonverbal serta implisit. Metakomunikasi dapat sejalan dan mendukung atau bahkan bertolak belakang dengan komunikasi verbal. Metakomunikasi seringkali diterapkan pada bidang komunikasi antar budaya, komunikasi lintas budaya, serta komunikasi bisnis lintas budaya, dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagian yang keempat ialah menimbulkan kesenangan. Salah satu tanda komunikasi yang efektif menurut ilmuwan Stewart L. Tubbs dan Sylvia Moss adalah menimbulkan kesenangan. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa fungsi komunikasi tidak hanya untuk menyampaikan pesan atau informasi yang baru, melainkan juga menimbulkan kesenangan. Misal, salah satu di supermarket, seringkali pegawai menyampaikan salam, selamat datang dan selamat berbelanja. Nah, hal ini dimaksudkan agar para konsumen yang datang merasa senang dan nyaman. Inilah yang disebut dengan komunikasi fatis. Komunikasi inilah yang membuat hubungan kita menjadi lebih hangat, akrab, serta menyenangkan. Seperti itu. Baik, selanjutnya fungsi komunikasi sosial yang nomor 5 ialah membina hubungan sosial yang baik. Komunikasi sosial ditujukan untuk menumbuhkan hubungan sosial yang baik. Nah, hal ini disebabkan manusia adalah yang mana hakikatnya manusia itu memang makhluk sosial yang tak dapat hidup sendiri. Karena dengan fungsi ini maka akan membentuk hubungan sosial dan membina hubungan sosial dengan orang lain secara positif, seperti yang telah seperti yang telah disampaikan oleh Abraham Maslow. Dia menyebut dengan kebutuhan akan cinta, sementara Dennis McQuell menyebutnya dengan kebutuhan untuk mengekspresikan kasih sayang. Nah, yang mana kebutuhan ini hanya dapat dipenuhi melalui komunikasi interpersonal yang efektif. Kemudian fungsi yang keenam itu menimbulkan pengertian. Yang dimaksud dengan pengertian adalah adanya penerimaan yang cermat dari isi stimuli sebagaimana yang disampaikan oleh komunikator. Jika isi pesan yang disampaikan itu gagal diterima dengan cermat, maka akan terjadi kegagalan pula
komunikasi primer. Kegagalan ini seringkali terjadi akibat adanya kesalahan dalam mengartikan atau menafsirkan pesan yang dikirimkan oleh komunikator. Bismillahirrahmanirrahim. Poin ketujuh ialah pengawasan lingkungan. Menurut Harold Delswell menyatakan bahwa salah satu fungsi komunikasi dalam masyarakat adalah pengawasan lingkungan, dalam artian mengungkapkan berbagai ancaman dan peluang yang dapat mempengaruhi posisi nilai masyarakat dan berbagai komponen yang ada di dalamnya. Kemudian poin ke-8 ialah korelasi. Lebih lanjut, Laswell juga menjelaskan bahwa korelasi antar bagian masyarakat dalam menanggapi lingkungan meliputi berbagai penafsiran informasi terkait lingkungan dan pemakaiannya untuk berperilaku dalam reaksinya terhadap berbagai peristiwa. Fungsi komunikasi sosial. Fungsi komunikasi sosial yang nomor 9 yaitu transisi wacana sosial. Transisi wacana sosial berfungsi untuk mentransisikan warisan sosial dari satu generasi ke generasi berikutnya dengan menitikberatkan pada ilmu pengetahuan, nilai-nilai, serta berbagai macam norma sosial. Kemudian fungsi komunikasi sosial yang selanjutnya yaitu mempengaruhi sikap. Komunikasi sosial sering dimaksudkan untuk mempengaruhi sikap orang lain atau mempersuasi orang lain. Dalam artian bahwa pesan-pesan yang disampaikan kepada si penerima pesan bertujuan agar mereka bersedia untuk mengubah pendapat, sikap, atau tindakan sebagaimana yang diinginkan oleh komunikator. Dalam melakukan hal ini, seorang komunikator harus mengerti, memahami berbagai macam faktor yang ada pada diri si penerima pesan, serta efek yang akan terjadi dari pesan itu sendiri kepada si penerima pesan. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang fungsi komunikasi sosial. Yang selanjutnya yaitu menghibur. Fungsi komunikasi sosial, sebagaimana fungsi komunikasi pada umumnya, adalah untuk menghibur dalam artian komunikasi sosial dimaksudkan untuk menghibur anggota masyarakat melalui berbagai macam kreasi seni. Yang selanjutnya yaitu menimbulkan tindakan. Telah diulas sebelumnya bahwa komunikasi sosial berfungsi untuk mempengaruhi sikap. Selain untuk mempengaruhi sikap, komunikasi sosial juga berfungsi untuk menimbulkan tindakan yang diharapkan oleh pengirim pesan, membuat orang lain melakukan tindakan sebagaimana yang dikehendaki oleh pengirim pesan. Memang tidak mudah, namun ada beberapa indikator yang dapat menunjukkan telah terjadi perubahan tindakan yang dilakukan oleh penerima pesan. Misalnya saja, masyarakat yang bersedia pindah di perumahan susun. Karena daerah sebelumnya merupakan wilayah yang diperuntukkan untuk pemukiman,